Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, khususnya teman-teman Gen Z dimanapun berada, selamat datang di Sapa Satu Obrolan Sejuta Inspirasi KUA Kecamatan Karangan. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang sering kali terlewatkan, padahal sangat penting sebagai pengantar menuju Ramadan. Hari ini kita akan membahas bagaimana Gen Z bisa menyiapkan diri, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Telah hadir bersama kami Bapak Purnomo Rohmat Hizai selaku penyuluh agama dari KUA Kecamatan Karangan. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di podcast kami. Semoga obrolan ini bermanfaat, terutama bagi generasi muda. Kemudian Pak Pur, supaya teman-teman nih di luar sana lebih memahami makna bulan Sya'ban. Jadi mengapa bulan Sya'ban itu penting untuk dibahas, terutama bagi Gen Z? Jadi begini, bulan Sya'ban itu merupakan bulan persiapan daripada puasa Ramadan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan teladan kepada kita, teladan yang sangat-sangat jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama sahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kira-kira artinya itu Rasulullah memperbanyak ibadah itu ya di bulan Sya'ban. Nah, mengapa demikian? Karena ini sebagai persiapan. Nah, ini merupakan pesan yang kuat dalam hadis ini. Pesannya bagi kita semua bahwa Ramadan itu tidak datang dengan tiba-tiba gitu loh. Jadi Ramadan itu datang dengan diawali bulan Sya'ban. Jadi seperti itu. Jadi artinya dari penjelasan jenengan tadi, kalau Gen Z ingin Ramadan ini lebih bermakna, justru persiapannya bisa dimulai dari sekarang ya? Oh ya, jadi memang Sya'ban itu ya bulan persiapan menuju Ramadan. Jadi yang namanya aja persiapan tentu kan harus dipersiapkan dengan sangat baik bagi siapapun ya, khususnya mungkin generasi sekarang atau generasi Gen Z kan. Kemudian Gen Z hidup di era yang penuh distraksi, banyak yang ingin berubah, tapi teman-teman kita ini banyak juga yang sulit konsisten, Pak. Bagaimana Islam memandang hal ini? Ya, konsisten itu memang sesuatu yang harus dijalani oleh siapapun kalau dia pengen sukses. Jadi Al-Quran itu mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak larut dalam hal-hal yang melalaikan. Jadi kita itu tidak boleh, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ayat ini berada di Quran surat Al-Isra ayat 36, yang artinya kurang lebih, janganlah engkau semuanya, ya kita semuanya, termasuk di dalamnya adalah Gen Z, mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Nah, sesungguhnya
pendengaran, kemudian penglihatan, dan hati nurani, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ayat ini relevan dengan kebiasaan Gen Z hari ini, apa yang kita lihat di sekitar kita ya, kemudian apa yang kita dengar dan konsumsi setiap hari itu ya sesuai dengan ayat ini. Jadi bukan sekedar soal teknologi ya Pak, tapi ini bagaimana nih kita mengelola dengan tanggung jawab itu tadi. Betul, jadi tidak hanya masalah teknologi ya, tapi memang kita itu memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau yang kita kerjakan itu sesuatu yang baik, tentu kita akan mendapat pahalanya. Begitu pula sebaliknya, jika yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang buruk, maka ya konsekuensinya jelas bahwa kita mendapat dosa. Kemudian nih Pak Pur, apa langkah kecil tapi konsisten yang bisa dilakukan teman-teman kita Gen Z di bulan Sya'ban ini? Banyak sebenarnya yang harus dilakukan, tapi saya coba mengutip Rasulullah itu pernah memberikan prinsip yang menenangkan bagi kita semua. Beliau bersabda, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Konsisten itu berarti sesuatu dilakukan secara rutin, secara istiqomah meskipun sedikit. Dan ulama-ulama itu sering mengatakan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi yang namanya istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 karomah. Kita tahu yang namanya karomah itu kan sesuatu yang luar biasa dan istimewa, kemudian tidak banyak yang memiliki. Nah, 1000 karomah itu akan kalah dengan satu keistiqomahan, nah, seperti itu. Jadi ya apa namanya istiqomah itu ya memang sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk Gen Z yang demikian ini penting, tidak perlu langsung berat karena mengerjakan sesuatu itu ya istiqomah dikit-dikit ya, yang ringan-ringan dulu kan seperti itu. Jadi tidak yang berat-berat karena apa namanya nanti kaget kalau langsung yang berat. Yang penting sesuatu itu dilakukan, sesuatu kebaikan itu, sesuatu ibadah itu dilakukan secara berkelanjutan. Apakah itu juga termasuk puasa sunnah? Ya, jadi makanya ini hubungannya dengan tadi yang kita sampaikan bahwa Sya'ban ini kan persiapan. Jadi biar kita tidak kaget nanti di puasa Ramadan tiba-tiba kita itu apa namanya melaksanakan puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh dan sebelumnya kita belum ada latihan, maka kan latihannya itu kan sedikit-sedikit. Maka di bulan Sya'ban itu kita disunahkan untuk mengerjakan puasa. Itu. Jadi dengan demikian puasa ini merupakan latihan untuk apa namanya pengendalian diri bagi siapapun termasuk Gen Z. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi dari ayat itu merupakan ayat yang kemudian dijadikan dasar bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dan
itu merupakan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian semuanya, termasuk siapa tadi, Genzi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan apa? Asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Nah, ini tujuannya apa? Supaya bertakwa, kan seperti itu. Jadi tujuan puasa ini adalah takwa, dan kemudian di situ harus ada yang namanya kesadaran diri, dan ini sangat relevan dengan tantangan Gen Z hari ini. Jadi Gen Z itu kan harus istiqomah, jadi seperti itu. Kemudian sebagian anak muda nih sering kita temui nih Pak, berpikir bahwa nanti saja berubah pas waktu Ramadan. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Nah itu, jadi agama dalam Islam itu justru mendorong kita itu untuk tidak menunda sesuatu yang harus memang kita kerjakan, gitu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ini apa namanya? Quran surat Ali Imran ayat 133. Nah, intinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Jadi ada kata bersegera itu. Nah, dan surga yang apa namanya, luasnya itu seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang pertama. Jadi pada ayat di atas itu kan ada kata wasari'u, artinya apa? Bersegera. Jadi ketika apa namanya, ada sesuatu kewajiban itu harus segera dilakukan. Ketika ada suatu kesempatan untuk latihan itu harus segera dimanfaatkan dengan baik. Jangan kemudian malah menunggu momen, tapi manfaatkan waktu yang ada ini ya, termasuk waktu yang ada di dalam bulan Sya'ban untuk bersegera latihan supaya nanti apa namanya, di penghujung Sya'ban yaitu Ramadan, kita semuanya itu benar-benar siap untuk melaksanakan puasa Ramadan yang mana itu kewajiban bagi kita semuanya. Kemudian dari penjelasan panjenengan tadi, perubahan tidak perlu menunggu sempurna ya Pak. Jadi perubahan itu bisa dimulai dari yang kecil dulu, istiqomah dari yang kecil dulu, nanti lama-lama akan terbiasa. Oh ya betul. Jadi memang diperlukan latihan-latihan ya di situ. Perubahan sederhana apa saja nih Pak Pur yang dapat teman-teman atau dari kita dulu, dari kita mulai saat ini atau menyongsong sambil melakukan sambil menunggu di bulan Sya'ban, sambil menunggu datangnya bulan Ramadan. Oh gitu ya. Jadi saya coba hubungkan pertanyaan ini dan saya jawab dengan menghubungkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Perubahan itu ya harus dimulai dari diri sendiri, karena apa namanya, tidak mungkin kita itu mengandalkan orang lain membantu perubahan yang ada pada diri kita, itu tidak mungkin. Semua perubahan itu ya dari diri sendiri dimulainya. Nah, maka senyampang ini masih bulan Sya'ban,
mungkin perbaikilah sholat 5 waktu ya. Kalau sholat 5 waktu sudah baik, nanti ya ditambah dengan sholat sunnah makan, sholat sunnah baru makannya itu. Kemudian mungkin perbanyak membaca Al-Quran, dimulai dari sedikit dulu, mungkin satu hari 1 lembar, 1 halaman lah. Kalau dirasa berat ya mungkin ya separuhnya, atau kalau mungkin berat tidak apa-apa 1 ayat per hari. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya di zaman sekarang ini, tanya bagi Gen Z, kurangi distraksi sebelum tidur. Jadi kalau waktunya tidur itu ya tidur saja, jangan kelamaan scroll, kemudian melihat apa itu namanya drakor, rajin. Sosmed itu ya Pak. Iya, paling banter ceritanya ya apa ya CEO yang kamar ya seperti itulah di di medsos. Jadi kurangi yang seperti itu sehingga hari-hari Anda semakin berkualitas dan ya endingnya Anda semuanya bisa hidup sukses di dunia ini. Dan nanti di akhirat pun juga demikian. Terakhir sebagai penutup, apa pesan panjenengan untuk teman-teman kita Gen Z? Saya coba menyitir salah satu sabda Rasulullah. Ya, hadisnya agak panjang tapi potong aja. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Jadi gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Anda ini kan masih muda, Gen Z ini kan masih muda. Gunakan waktumu itu sebaik mungkin. Ingat Allah pernah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh akan dalam penyesalan. Illallazina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Beramal soleh itu berarti senantiasa mengerjakan suatu kebaikan, apakah itu kebaikan untuk diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Dan terkait dengan Sya'ban, kita bisa biasakan latihan puasa Ramadannya di Sya'ban ini dengan diniati puasa sunnah, dan itu merupakan kebaikan yang kalau dilakukan secara istiqomah ya seperti tadi, istiqomah itu khairun min alfi karomah tadi. Jadi rutinitas atau kontinuitas atau istiqomah tadi itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, kalau ini Anda lakukan, maka Anda akan menjadi generasi yang luar biasa. Demikian podcast kali ini. Terima kasih Pak Pur sudah membersamai kami di di podcast 1 juta obrolan, 1 obrolan 1 juta inspirasi. Semoga obrolan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan, kemudian persiapan juga bagi kita, termasuk dari fisik, mental, dan spiritual menyambut bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.